Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-165 sampai 167 dari surat Al-Baqarah. Seperti biasa silahkan dibaca terlebih dahulu ayat 165 sampai 167. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah, menjadikannya tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah.
walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman maka mereka lebih mencintai Allah. Cinta mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan selain Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat idz yarawnal azaba, tatkala mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu milik Allah seluruhnya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah maha besar atau maha berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal kenapa mereka dahulu di dunia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mengapa mereka dahulu di dunia berbuat syirik kepada Allah? Setelah mereka melihat siksa di alam akhirat, dan setelah mereka memastikan bahwasanya yang memiliki kekuatan satu-satunya hanyalah Allah, maka mereka menyesalinya. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi ketika tokoh-tokoh yang mengajak umat kepada kesesatan di akhirat berlepas diri dari para pengikutnya, wara'ul azab, dan mereka semua melihat azab, siksa Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah antara mereka segala macam hubungan. Kalau dahulu guru dan murid, tokoh dan pengikut, sekarang mereka tidak memiliki ikatan dan hubungan sama sekali. Yang merasa ditokohkan tidak merasa memiliki pengikut. Seorang guru yang mengajar kepada kesesatan tidak merasa kalau dia memiliki murid-murid yang mengikutinya. Terputus segala macam hubungan. Wa qala alladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikutinya berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Mereka berkata, seandainya kami bisa kembali ke alam dunia, maka kami akan berlepas diri dengan mereka, sebagaimana mereka saat ini berlepas diri dari kami. Jadi orang-orang yang telah mengikuti kesesatan menyesal karena dahulu telah mengikuti tokoh-tokoh kesesatan tersebut, dan mereka berandai-andai seandainya bisa kembali ke dunia, mereka tidak akan mengikuti tokoh-tokoh kesesatan tersebut, berlepas diri dari mereka. Ada sekarang di akhirat mereka telah berlepas diri dari kita, tidak menganggap kita pengikutnya, tidak menganggap kita muridnya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai bentuk penyesalan atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka bisa keluar dari api neraka. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka akan diazab di neraka, dan mereka akan
mendapatkan siksa yang berat. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif rahimahullah, ma ahsana ittisala hadhihi al-ayati bima qablaha. Betapa indahnya hubungan antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu, ketika menjelaskan keesaannya, wa adillatahal qati'atah, dan dalil-dalilnya secara pasti, wa barahinaha as-sati'atah, dan bukti-buktinya yang jelas, al-musilatu ila ilmil yaqin, atau al-musilata ila ilmil yaqin, yang sampai pada ilmu yakin, al-muzilata likulli syak, yang menghilangkan segala macam bentuk keraguan. Dzakarahuna, Allah sebutkan di sini, anna minan nas, bahwasanya ada di antara manusia. Jadi sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang bisa berlayar di lautan, yang bisa memberi manfaat manusia. Allah juga turunkan hujan dari atas langit yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Allah juga menyebarkan berbagai macam binatang-binatang yang memberi manfaat bagi manusia. Dan juga Allah mengatur angin dan awan, yang semua itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ini semua la ayatil liqaumi yaqilun, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik, niscaya tidak akan keluar dari keimanan ini. Namun sudah sedemikian jelasnya tanda-tanda kekuasaan Allah, ada saja wa minan nas, sebagian manusia. Sudah sedemikian jelas tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengharuskan mereka beriman kepada Allah, namun tetap saja ada di kalangan manusia, ya, yang mereka ma'hadal bayanit tam, bersama dengan penjelasan yang sempurna ini, mayyattakhidhu minal makhluqina andadan lillah, ada saja di antara makhluk-makhluk yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ada saja yang mereka tidak beriman kepada Allah. Ai nudhara'a wa musala'a, andadan yaitu yang semisal dan yang sebanding. Tandingan bagi Allah maknanya yang semisal dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Menjadikan sesuatu sebanding dengan Allah, semisal dengan Allah. Yusawihim fillahi bil ibadati wal mahabbah, yang mereka samakan terhadap Allah di dalam ibadah dan kecintaan, wat ta'zimi wat ta'ati, di dalam pengagungan dan ketaatan. Dan ini kita jumpai sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, sama. Ada yang mencintai Allah dan mencintai selain Allah dengan kadar yang sama. Demikian pula mengagungkan dan mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana bihadhil halati, dan barang siapa yang keadaannya seperti ini, ba'da iqamatil hujjah,
setelah ditegakkannya hujjah, wa bayani tauhid, dan setelah dijelaskannya tauhid, alima annahu mu'anidun lillah, maka dia mengetahui bahwasanya dia telah menentang Allah, musyaqun lah, ya, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, au mu'ridun an tadabburi ayatihi, atau berpaling dari mentadabburi ayat-ayatnya, wattafakkuri fi makhluqatihi, dan memikirkan di dalam makhluk-makhluknya. Falaysa lahu adna udhrin fi dzalik, maka tidak ada baginya uzur sedikit pun dalam hal demikian itu. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama orang itu memiliki akal, selama orang itu tidak gila, maka dia bisa melihat, memandang, berfikir tentang alam semesta ini. Mustahil orang itu sama sekali tidak pernah melihat alam semesta dan berfikir tentang keindahannya, ya. Yang ada mereka abai. Ketika melihat keindahan alam semesta, mereka abai, tidak mau tahu. Yang penting hidup, tanpa pernah mencoba mencari tahu siapakah pencipta ini semua, ya. Jadi mereka mu'rid an tadabburi ayatihi, berpaling dari mentadabburi ayat-ayatnya, wattafakkuri fi makhluqatihi, dan berfikir di dalam makhluk-makhluknya. Sama sekali tidak ada tadabbur dan tafakkur. Maka orang semacam ini tidak ada sedikit pun uzur bagi mereka, karena mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk berfikir, ya. Orang-orang yang abai. Nah, bal qad haqqat alaihi kalimatul adab, bahkan telah tetap atas mereka kalimat siksa. Wa haula'il ladzina yattakhiduna al-andada ma'allah, dan mereka orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, la yusawwunahum billahi fil khalqi war rizqi wat tadbir, tidaklah mereka menyamakan dengan Allah di dalam penciptaan, pemberian rizki, dan pengaturan alam semesta. Innama yusawwunahum bihi fil ibadati, sesungguhnya mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah di dalam ibadah. Faya'budunahum liyuqarribuhum ilaih, maka mereka menyembah tandingan-tandingan tersebut agar tandingan-tandingan tersebut mendekatkan mereka kepada Allah, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kami tidak menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah, buktinya kami mengakui yang menciptakan kami Allah, yang memberi rezeki kami Allah, yang mengatur segala urusan kami Allah. Lalu mengapa dikatakan kami telah menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah? Maka jawabannya memang benar, kalian tidak menjadikan tandingan bagi Allah dari segi penciptaan, dari segi pemberian rezeki dan pengaturan alam semesta. Tapi kalian telah menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah dalam hal apa? Ibadah. Kalian beribadah kepada mereka, kalian juga beribadah kepada Allah, ya. Kalian mengagungkan mereka, kalian juga mengagungkan Allah. Dan kalian mengharap dan meyakini mereka akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sisi apa? Pembuatan tandingan, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sekutu, yang semisal, yang sebanding.
apapun itu maknanya sama. Ya. Jadi mereka tidak menyamakan Allah dari segi penciptaan. Nggak ada yang mengakui ada pencipta lain selain Allah, kecuali memang orang-orang yang benar-benar syirik dalam rububiyah. Dan ini sudah sudah parah. Ya, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah di luar fitrah manusia. Adapun orang-orang musyrik, apalagi di zaman Nabi SAW, mereka tidak mengingkari bahwa yang menciptakan mereka Allah, tapi mereka membuat tandingan terhadap Allah dari segi ibadah. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, ittakhadhu wa minan nasi may yattakhidhu. Ya, mereka menjadikan. Dalilun ala annahu laisa lillahi niddun. Ini merupakan dalil bahwa Allah itu tidak memiliki tandingan. Wa innamal musyrikuna ja'alu ba'dul makhluqati andadan lah. Hanya saja orang-orang musyriklah yang menjadikan sebagian makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Jadi apakah Allah itu memiliki tandingan, memiliki sesuatu yang sebanding? Tidak ada sama sekali. Hanya saja sebagian orang yang menjadikan, yang menciptakan atau yang membuat tandingan bagi Allah. Allah sendiri tidak ada tandingannya. Laisa kamitsli syai'. Allah sendiri mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Lalu mengapa ada makhluk yang diangkat menjadi sesembahan sebagai tandingan bagi Allah? Itu karena ulah sebagian manusia. Ini karena ulah sebagian manusia, yaitu orang-orang musyrik. Tasmiyatan mujarradatan, penamaan tandingan ini hanya sekedar nama saja. Orang musyrik menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Ini hanya penamaan saja. Walafdhan farighan minal ma'na, adalah sebuah lafaz yang kosong dari makna. Hakikatnya enggak ada. Tidak ada hakikatnya Allah itu memiliki tandingan, sekutu dan yang semisal. Yang ada itu hanya ucapan yang diada-adakan oleh orang-orang musyrik dengan penyembahan mereka kepada selain Allah tersebut. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bi zahirin minal qaul. Dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, sebutkan siapa sekutu-sekutu tersebut. Atau siapakah yang mengatakan bahwa Allah memiliki sekutu? Atau apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak ia ketahui di bumi, atau apa yang ia tidak ketahui dari zahir suatu ucapan? Siapa yang bilang Allah itu punya sekutu yang berhak disembah bersama dengan Allah? Sebutkan siapa yang mengatakan. Atau kalian berpikir bahwa kalian memberitahukan kepada Allah apa yang tidak Allah tahu? Allah nggak tahu kalau ternyata Allah itu punya saingan, lalu kalian kasih tahu Allah. Apakah seperti itu? Allah tidak tahu kalau ada Tuhan lain yang bisa atau yang memiliki kekuasaan sama seperti Allah. Allah nggak tahu, lalu kalian kasih tahu Allah, sehingga kalian sembah mereka sama seperti menyembah Allah. Ya.
Dan juga firman Allah Ta'ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra, apa pandangan kalian tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, yaitu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Maka di ayat ini Allah katakan, ini ya illa asma, itu hanya nama-nama yang dibuat oleh kalian dan nenek moyang kalian. Artinya itu nama-nama yang diada-adakan, bukan berasal dari Allah. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang kalian munculkan sendiri. Ya, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan sedikit pun keterangan di dalamnya. Karena apa? Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Karena yang mereka ikuti hanya prasangka dan hawa nafsu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa dan memiliki tandingan ataupun sekutu. Karena itu hanya ciptaan manusia, hanya buatan manusia. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan sendiri. Allah ciptakan alam semesta dengan kemahakuasaan Allah sendiri. Namun setelah Allah ciptakan manusia dan mereka memiliki keturunan dan mereka tersebar di muka bumi, maka di antara mereka ada yang berbuat syirik dengan memunculkan makhluk-makhluk sebagai tandingan dan saingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semua buatan manusia, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal makhluqu, maka makhluk itu laisa niddan lillah, bukanlah tandingan Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa menyaingi Allah. Lianna Allah huwal khaliqu, karena Allah adalah sang pencipta. Wa ghairahu makhluqun, dan selain dia, selain Allah, makhluk. Ya. Selain Allah, makhluk. Ada khaliq, ada makhluk. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Ya. Warabbur raziq, dan Tuhan kita Allah itu ar-raziq, yang memberi rizki. Wa man adahu, dan selain dia, selain Allah, marzuqun, yang diberi rizki. Nah, coba secara akal logika, dua pihak yang saling berbeda tidak akan mungkin bisa setara. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Dan selama-lamanya yang diciptakan ini tidak akan mungkin bisa menyamai yang menciptakan. Ya, ada yang memberi rizki, ada yang diberi rizki. Dan selamanya yang diberi rizki tidak akan mungkin naik tingkat menjadi pemberi rizki. Wallahu huwal ghani, dan Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian fakir. Ada yang kaya, ada yang fakir. Wa huwal kamilu min kullil wujuh, dan dia maha sempurna dari segala sisi.
Wal abidu, sedangkan hamba makhluk, naqisuna min jami'il wujuh, mereka memiliki kekurangan dari berbagai sisi. Bagaimana mungkin bisa disamakan dua hal yang berbeda, yang maha kuat dengan yang paling lemah, yang menciptakan dan yang diciptakan, yang menghidupkan dan yang dihidupkan? Tidak akan mungkin bisa sebanding, sehingga tidak pantas dan tidak akan mungkin menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwan nafi'ud daru, dan Allah lah yang memberikan manfaat dan madarat. Wal makhluqu laisa lahu minan naf'i wad dhurr, sedangkan makhluk tidak memiliki sedikit pun manfaat maupun madarat. Wal amri, demikian pula perkara, syai'un, sedikit pun juga. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hal yang bisa kita pahami secara mudah bagi yang menggunakan akalnya dengan sehat. Manusia sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, lemah. Ya, kita saksikan berbagai macam bencana alam, berbagai macam yaitu kejadian-kejadian yang tidak terduga, gempa bumi, musibah petaka. Sehebat dan sekuat apapun orang, maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuasaannya untuk mematikannya atau untuk membinasakannya. Kalaupun ada yang selamat, maka mereka akan merasa bahwa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara logika. Ya. Mereka yang telah selamat dari berbagai macam musibah dan petaka, hati mereka pasti bersyukur karena tidak binasa, tidak celaka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki sedikit pun kuasa. Demikian pula makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, tidak akan mungkin mereka itu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'alima ilman yaqinan, maka orang yang berfikir semacam ini, yang menyadari bahwa Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada sebanding dengannya, mengetahui secara yakin butlana qauli man ittakhadha min dunillahi alihatan wa andada, mengetahui secara yakin kebatilan orang yang mengucapkan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan. Sawa'un kana malakan au nabiyan, sama saja yang dijadikan tandingan bagi Allah apakah malaikat ataupun nabi. Ya, ada di antara manusia yang menjadikan malaikat sebagai tandingan bagi Allah. Ada di antara manusia yang menjadikan nabi sebagai tandingan bagi Allah, meskipun mereka kurang menyadarinya. Dalam sebagian pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa lafaz yang mengisyaratkan bahwasanya ada sebagian kekuasaan Rasul di alam semesta ini. Ya, karena saking ingin memuji Allah sampai berlebihan. Ada sebagian kekuasaan Rasulullah SAW yang ada di alam ini. Nah, inilah ulah manusia, menjadikan Rasul sebagai tandingan bagi Allah. Apakah Allah pernah menyuruh demikian? Apakah Allah pernah memerintahkan demikian? Apakah Allah pernah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad memiliki kekuasaan dalam alam semesta? Tidak pernah. Ini semua adalah ulah manusia. Ya.
Nah, orang yang mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, maka dia tidak akan pernah menjadikan makhluk siapapun mereka sebagai tandingan bagi Allah, baik itu malaikat ataupun nabi, aw salihan ataupun orang salih, aw sanaman ataupun berhala, aw ghaira dzalik atau yang lainnya. Wa anna Allah huwal mustahiqqu lil mahabbatil kamilah, dan dia mengetahui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dicintai secara sempurna. Wa dzulli tam, dan kita menghinakan diri secara sempurna. Falihada madahallahu almu'minina biqaulih, karena inilah Allah memuji orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah, kecintaan mereka kepada Allah itu lebih besar. Ai min ahlil andadi li andadihim. Perhatikan ya, yang dimaksud kecintaan mereka kepada Allah itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah terhadap tandingan-tandingan mereka. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penjelasan yang mungkin sering kita dapatkan, perbandingan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang bertauhid dalam kecintaan mereka kepada Allah, itu yang sering kita dapatkan. Namun di sini Syekh membawakan pemahaman yang lain atau sisi yang berbeda, tetapi tetap menyempurnakan pemahaman yang selama ini kita pahami. Perhatikan, orang-orang musyrik mereka menyamakan cinta mereka terhadap sekutu-sekutu Allah, terhadap berhala, katakanlah ya, terhadap berhala itu sama cintanya dengan Allah. Cinta terhadap berhala katakanlah 50% dan cinta kepada Allah 50%, katakanlah seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kecintaan mereka kepada Allah itu hanya 50% sebanding dengan cinta mereka kepada selain Allah. Adapun orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah dibanding dengan selain Allah. Kalau orang yang beriman kan tidak mencintai berhala kan, jadi mereka mencintai apa ya, anak, istri, keluarga, dunia, harta, tapi itu jauh di bawah cinta mereka kepada Allah. Nah, sehingga yang kita pahami, orang-orang musyrik cinta mereka itu sedikit kepada Allah, sedangkan orang-orang yang beriman cinta mereka itu lebih banyak kepada Allah. Nah, ternyata di sini al-muallif rahimahullah taala membandingkan antara cinta orang-orang musyrik terhadap berhala dan cinta orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam artian, setinggi-tingginya cinta mereka kepada berhala, maka tidak akan mungkin bisa menyamai cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Kalau ada orang musyrik yang benar-benar cinta dengan Tuhannya, dengan sesembahannya, setinggi apapun cintanya, maka tidak akan mungkin bisa mengalahkan cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Ya. Jadi orang yang beriman cinta mereka kepada Allah sangat luar biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang mencintai berhala-berhala mereka. Nah, kenapa? Kenapa bisa demikian? Li'annahum akhlasu mahabbatahum lahu, karena mereka orang-orang yang beriman mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah.
Wa haula'i asyraku biha, sedangkan mereka orang-orang musyrik telah berbuat syirik kepada Allah dengan berhala-berhala tersebut. Wa li'annahum ahabbu man yastahiqqul mahabbata 'alal haqiqah. Dan karena orang-orang yang beriman, mereka mencintai Tuhan yang memang berhak untuk dicintai secara hakiki. Alladzi mahabbatuhu hiya 'ainu salahil 'abdi wa sa'adatihi wa fawzihi. Yang mana cinta yang hakiki ini adalah cinta yang jelas-jelas mendatangkan kemaslahatan hamba, kebahagiaannya dan kesuksesannya. Wal musyrikun, sedangkan orang-orang musyrik, ahabbu man la yastahiqqu minal hub, mereka mencintai sesuatu yang tidak berhak untuk dicintai syai'an sedikit pun juga. Wa mahabbatuhu 'ainu syiqa'il 'abdi wa fasadihi, dan cinta kepada mereka itu adalah sebenar-benarnya kesengsaraan hamba dan kerusakannya, wa tashattudi amrihi, dan kekacauan urusannya. Jelas berbeda cintanya orang yang beriman kepada Allah dan cintanya orang musyrik kepada siapa? Berhala mereka. Ya. Dari segi keikhlasan tidak ada yang bisa mengalahkan keikhlasan orang yang beriman ketika mencintai Allah. Dari segi yang dicintai pun jauh berbeda. Orang yang beriman yang dicintai berhak untuk dicintai dengan penuh pengagungan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh pengharapan, karena Allah memang berhak untuk dicintai. Yang dengan itulah Allah akan memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan beribadah kepada Allah, Allah menjadikan hati manusia tenang, menjadikan hidup mereka aman, tentram, selalu bisa menghadapi apapun ujian yang menimpa mereka. Kalau mendapatkan kesenangan bersyukur, kalau mendapatkan ujian bersabar. Hanya ada pada siapa? Orang yang beriman. Hanya ada pada orang yang beriman. Bandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik, yang mereka cintai berhala, yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak sedikit pun memiliki kuasa, bahkan yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri, sehingga kecintaannya kecintaan yang palsu. Ditambah lagi berhala ini tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Ya. Jadi motivasinya berbeda. Motivasi orang yang beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga akan membalas upaya mereka. Dan orang-orang musyrik, apa yang mereka tautkan hati mereka kepada berhala? Oh, berhala tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ya. Jadi cinta mereka itu cinta yang kosong. Harapan mereka harapan palsu. Bayangkan, mengharapkan berhala ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, padahal berhala itu mati, tidak bisa mendengar, bicara, tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mereka dengan mudahnya bisa dihancurkan. Kalau kepanasan ya tidak ada yang memberikan peneduhan, kalau kehujanan ya kehujanan. Ya. Maka cinta mereka cinta yang mengakibatkan kesengsaraan, kosong. Nah, falihada, dan karena inilah tawa'adahumullahu biqaulih, Allah mengancam mereka, orang-orang yang berbuat syirik, yang menjadikan tandingan bagi Allah, dengan firman-Nya, walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat. Siapakah orang-orang zalim itu? Bittikhadil andadi wal inqiyadi li ghairi rabbil ibad. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan
dan yang mereka patuhi kepada selain Tuhannya hamba-hamba. Wa zalamul khalqa bisaddihim an sabilillah, dan mereka juga menzalimi makhluk, menzalimi manusia dengan menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa sa'yihim fima yadurruhum, ya, dan upaya mereka untuk memadaratkan manusia. Jadi mereka zalim dari dua sisi. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dan zalim terhadap manusia karena menyesatkan mereka dari jalan Allah. Harusnya manusia itu diarahkan kepada jalan Allah. Harusnya manusia itu diarahkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Namun ternyata mereka sesatkan, mengajak kepada kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Maka orang-orang zalim itu idh yarawnal adab, ketika mereka melihat siksa, ay yaumal qiyamati iyanan bi absarihim, yaitu pada hari kiamat yang mereka lihat dengan pandangan-pandangan mereka. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah maha keras siksanya. Ay la'alimu ilman jaziman, tentu mereka akan mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, annal quwwata wal qudrata lillahi kulliha, bahwasanya kekuatan dan kekuasaan itu milik Allah seluruhnya. Wa anna andadahum laisa fiha minal quwwati syai'un, dan bahwasanya tandingan-tandingan yang mereka ciptakan, yang mereka ada-adakan, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Di hari kiamat semuanya jelas, ya. Di hari kiamat Allah lah satu-satunya yang berkuasa. Apa yang mereka sembah di dunia tidak memiliki kekuatan sedikit pun juga. Nah, ini mereka sadari ketika mereka sudah melihat apa? Azab. Di dunia mereka belum melihat azab. Mereka merasa hidup ini masih tenang-tenang saja, hidup masih normal. Namun di akhirat ketika mereka melihat azab Allah, mereka baru sadar bahwa yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa. Fayatabayyanu lahum, maka jelaslah bagi mereka fi dzalik, pada hal yang demikian itu, al-yaum, pada hari tersebut, dha'fuha wa ajzuha, betapa lemah dan tidak memiliki kekuatannya berhala tersebut. La kamashtabaha alaihim fid dunya, tidak seperti apa yang menjadi kerancuan mereka di dunia. Di dunia mereka sangat mengandalkannya, ya. Di dunia mereka sangat mengandalkan sekutu-sekutu tersebut, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih parah dibandingkan dengan orang-orang musyrikin di zaman dahulu bahkan. Ya, orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat lapang. Di saat sempit mereka beribadah hanya kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan apabila mereka berada di lautan dalam keadaan ombak yang sangat kencang sehingga mereka terombang-ambing di atas kapal, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepadanya.
Falamma najjahum ilal bar, namun ketika Allah selamatkan mereka di daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman ini, mereka berbuat syirik dikala senang maupun susah. Bahkan dikala susah mereka lebih syirik lagi. Ada apa-apa mereka minta kepada selain Allah. Ada masalah mereka datang kepada kuburan. Ya, bukan untuk ingat mati. Kalau datang ke kuburan untuk ingat kematian bagus, sesuai dengan sunnah. Itu pun kuburan manapun. Tapi sekarang yang didatangi adalah kuburan keramat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan problematika mereka. Ya. Jadi di dunia mereka benar-benar rajin datang kepada mereka ini. Entah itu kuburan yang dikeramatkan, atau itu pohon yang dikeramatkan, atau itu batu yang dikeramatkan. Pokoknya segala macam berhala yang disembah selain Allah. Di dunia mereka merasa ini bisa memberi manfaat. Namun ketika di akhirat mereka melihat azab dengan mata kepala mereka, barulah mereka sadar. Ya. La kama ishtabaha alaihim fid dunya, tidak seperti apa yang mereka rancukan di dunia, yaitu menjadi samar perkara di dunia. Wa dhannu anna laha minal amri syai'an, mereka mengira bahwasanya berhala-berhala tersebut, tandingan-tandingan tersebut memiliki peran sedikit pun. Wa annaha tuqarribuhum ilaihi wa tusiluhum ilaihi, dan mereka mengira bahwasanya berhala tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah dan akan menyampaikan mereka kepada Allah. Fa khaba dhannuhum, namun sia-sia ternyata prasangka mereka. Wa batala sa'yuhum, dan hilanglah upaya mereka. Wa haqqa alaihim syiddatul adab, dan mereka berhak mendapatkan siksa yang pedih. Wa lam tadfa' anhum andaduhum syai'a, dan tandingan-tandingan tersebut tidak bisa mencegah mereka dari siksa Allah sedikit pun juga. Wa lam tughni anhum mithqalu dzarratin minan nafa', dan berhala-berhala tersebut, tandingan-tandingan tersebut tidak bisa mencukupkan, menyelamatkan mereka, memberikan sedikit pun manfaat bagi mereka. Sekecil biji sawi pun mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, memberikan manfaat. Bal yahsulu lahum ad-dararu minha, bahkan yang terjadi justru madarat. Ya. Bahkan keberadaan tandingan-tandingan dan berhala-berhala tersebut bisa menjadi madarat bagi mereka, min haitsu dhannu naf'aha, di mana mereka dahulu mengira itu bisa memberi manfaat. Ya. Bukan sekarang. Kalau sekarang mereka tidak mempan disadarkan, meskipun sudah ditegakkan hujjah. Ini adalah kuburan orang yang sudah meninggal dunia, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mengabulkan. Kira-kira apa jawaban mereka? Kira-kira apa jawaban mereka? Berdoanya tetap pada Allah. Iya. Mendatangi mereka bukan untuk ziarah kubur, tapi untuk meminta-minta. Nah, makanya itu di dunia mereka dikasih tahu nggak mempan. Wahai saudaraku, tahukah Anda bahwa
ulama, syekh fulan yang telah dimakamkan di sini, mereka telah meninggal dunia, nyawanya sudah dicabut sehingga mereka nggak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, ya, dan tubuh mereka juga sudah hancur bercampur dengan tanah. Apakah masuk akal Anda meminta kepada mereka? Apa kira-kira jawabannya? Loh, saya kan minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah ngapain di sini? Kamu nggak tahu, atau kamu telah meremehkan, telah menghina, ya, telah merendahkan orang soleh. Itu jawabannya. Kita dianggap nggak tahu. Justru kita yang disalahkan. Ya, di dunia itu keadaannya. Di akhirat Allah berfirman seperti ini. Ya, walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Baru sadar. Di akhirat baru sadar mereka kalau sudah melihat azab, bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka minta sedikit pun tidak bisa memiliki manfaat. Ya, namun itu di mana? Di akhirat. Sekarang memang belum. Justru sekarang kita yang disalahkan. Dianggap merendahkan para wali, dianggap tidak tahu ilmunya wali. Ya, itu kalau manusia biasa meninggal tidak bisa mendengar, melihat, tidak bisa mengabulkan, tidak bisa menyampaikan pesan kepada Allah. Itu kalau manusia biasa. Tapi kalau manusia soleh beda. Nah ini, jadi nggak akan nyambung antara kita dengan mereka. Yang penting kita yang disalahkan, kita yang dianggap tidak tahu. Di dunia seperti itu, tapi di akhirat yakinlah dengan seyakin-yakinnya mereka akan menyesal. Karena Allah yang bilang, kalau sudah di akhirat mereka melihat siksa, baru mereka sadar annal quwwata lillah. Kekuasaan milik Allah. Apa yang mereka sembah selama di dunia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun juga. Taib. Kemudian wa tabarra'al matbu'una minat tabi'in. Nah, sekarang beralih. Yang namanya orang-orang yang berbuat syirik itu memiliki tingkatan yang berbeda. Ada tokohnya, ada pengikutnya. Ya. Kalau tadi ketika kita membicarakan hal tersebut, memberikan nasihat misalnya, kalau kita sampaikan nasihat kepada pengikut akan mengatakan, oh apa kata tokoh saya, apa kata guru saya, pokoknya saya diajar seperti ini ya seperti ini. Kalau tokohnya yang kita ajak bicara, kita nasihati, itu yang tadi disampaikan, kamu merendahkan orang soleh, kamu tidak tahu ilmunya orang soleh, itu tokohnya. Nah, sekarang perang antara mereka berdua, pertikaian antara mereka, kita sudah di luar ini, ya. Karena di akhirat orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang akan melihat azab itu akan bertengkar sendiri. Wa tabarra'al matbu'una minat tabi'in, dan orang-orang yang diikuti, siapa yang diikuti? Tokohnya akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wa taqatta'at bainahum al-wusalu, dan akan terputuslah di antara mereka hubungan-hubungan allati kanat fid dunya, yang ada di dunia. Di dunia para pengikut membela tokoh mereka habis-habisan. Di dunia tokoh memberikan pengarahan,
memberikan instruksi kepada pengikutnya dengan sangat menampakkan kekuasaannya. Ya. Kalau tokoh bilang A, maka pengikut tidak ada berani yang menyelisih, tidak ada yang berani menyelisih. Tokoh bilang B, maka pengikut mengamini. Ya, itu di mana? Di dunia. Di akhirat mereka saling berselisih, berlepas diri, dan tidak ada lagi hubungan itu. Li'annaha kanat li ghairillah, karena hubungan itu dibangun karena selain Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairi amrillah, dan bukan atas perintah Allah. Wa muta'alliqatun bil batil, dan juga terkait dengan kebatilan alladzi la haqiqatalah, yang tidak ada hakikatnya. Wad mahallat a'maluhum, maka akan pupuslah amalan mereka. Wa talashat ahwaluhum, dan hancurlah keadaan mereka. Wa tabayyana lahum annahum kanu kadzibin, dan jelaslah bahwasanya mereka adalah para pendusta. Wa anna a'malahum allati yu'ammiluna naf'aha, dan bahwasanya amalan-amalan mereka yang mereka harapkan manfaatnya, wa husula natijatiha, dan mereka harapkan hasilnya, inqalabat alaihim hasratan wa nadamatan, akan berbalik kepada mereka, berubah menjadi kerugian dan penyesalan. Di dunia harapan mereka tinggi kepada berhala-berhala tersebut. Ya, di dunia harapan mereka sangat besar. Berharap mereka nanti akan bisa berada di surga, berharap bahwasanya mereka nanti bisa mendapatkan nikmat dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di akhirat ternyata itu semua adalah pupus. Justru kebalikannya yang mereka dapatkan. Ya, penyesalan dan kerugian. Wa annahum khaliduna finnar, karena mereka masuk di dalam neraka kekal. La yakhrujuna minha abadan, tidak akan keluar darinya selamanya. Fahal ba'da hadzal khusrani khusranun, maka apakah setelah kerugian semacam ini ada kerugian yang lebih besar lagi? Ya, rugi di dunia tidak seberapa dibandingkan dengan rugi di akhirat. Dzalika bi annahum muttaba'ul batil, yang demikian itu karena mereka mengikuti kebatilan. Fa'amilul amalal batila, dan mereka beramal dengan amal kebatilan. Wa rajau ghaira marju, mereka berharap kepada sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Wa ta'allaqu bi ghairi muta'allaqin, dan mereka yaitu berpegang teguh atau mereka bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Fabatalatil a'malu bi butlani muta'allaqiha, maka amalan-amalan itu menjadi batal dengan batalnya yang dijadikan tempat bergantung. Kalau bergantung kepada Allah bisa diharapkan, kalau berharap kepada Allah bisa diharapkan. Ya. Walamma batalat, maka ketika batal amal mereka, waqa'atil hasratu bima fatahum minal amali fiha, maka yang terjadi adalah penyesalan dari apa yang luput dari mereka berupa harapan di dalamnya. Harapan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan mereka tetap bersikukuh di atas penyimpangan dan kesyirikan. Ya, mereka berharap banyak dengan pendekatan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Bahkan di antara mereka sudah habis harta yang banyak, sudah menghabiskan energi yang banyak, karena mereka berharap banyak dari berhala-berhala tersebut. Sudah habis-habisan mereka.
Mereka rela mengeluarkan uang berapapun, ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang mereka harapkan. Tapi bergantungnya kepada siapa? Kepada berhala. Sesuatu yang tidak bisa dijadikan tempat bergantung. Berharap kepada siapa? Kepada berhala. Sesuatu yang tidak bisa diharapkan sedikit pun. Maka upaya mereka sia-sia. Harapan mereka pupus. Yang ada adalah mereka menyesal. Fadarrathum ghayatad darar, sehingga keberadaan berhala tersebut telah membahayakan mereka, memadaratkan mereka dengan sebesar-besarnya. Wa hadza, dan ini bi khilafi, berbeda dengan man ta'allaqa billah, siapa yang bergantung kepada Allah. Berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah al-Malikil Haqqil Mubin, Tuhan yang menguasai, yang maha benar, yang maha jelas kebenarannya. Wa akhlasal amala liwajhi, yaitu orang yang mengikhlaskan amalan berharap wajah Allah. Wa raja naf'ahu, berharap manfaat dari Allah. Fahadha qad wada'al haqqa fi mawdi'ihi, maka orang semacam ini telah meletakkan kebenaran pada tempatnya, ya, meletakkan kebenaran pada tempatnya, berharap kepada Tuhan yang bisa diharapkan, bergantung kepada Tuhan yang memang tempat segala sesuatu bergantung. Fakanat a'maluhu haqqan, maka amalannya pun menjadi benar. Li ta'alluqiha bil haqq, karena dia bergantung kepada sesuatu yang benar. Fafaza binatijati amalih, maka dia akan mendapatkan kesuksesan dengan hasil dari amal perbuatannya. Wa wajada jazaahu 'inda rabbih ghaira munqati'in, dan dia akan menjumpai balasannya di sisi Tuhannya tidak akan terputus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man wa amal salih wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu mir rabbihim, meyakini bahwasanya itu benar dari Tuhan mereka. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum, maka Allah akan menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan akan memperbaiki keadaan mereka. Beda antara orang kafir, orang musyrik dengan orang yang beriman. Orang kafir dan musyrik amalan mereka sia-sia. Apa yang mereka harapkan tidak terwujud. Sedangkan orang-orang yang beriman, amalan mereka diterima dengan Allah menghapuskan dosa-dosa dan memperbaiki keadaan mereka. Mengapa? Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim. Yang demikian itu karena orang-orang kafir mengikuti kebatilan, dan bahwasanya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah memberikan permisalan bagi manusia. Yang kalian ikuti siapa? Yang kalian harapkan siapa? Yang kalian jadikan tempat bergantung siapa? Kalau selain Allah mereka nggak punya apa-apa. Otomatis apa yang kalian upayakan di dunia kosong, nggak ada hasilnya, justru berbalik menjadi madharat. Tapi kalau kalian mengikuti kebenaran, kalian mengharapkan kepada sesuatu yang benar, dan kalian bergantung di tempat yang benar, ya, bergantung kepada sesuatu yang memang maha, segala sesuatu bergantung kepadanya, maka hasilnya jelas insyaallah di akhirat nanti. Harapan itu ada,
amalan itu diterima dan berbuah pahala. Nah, wahina idzin, dan saat inilah yatamanna tabi'un, orang-orang yang menjadi pengikut berangan-angan an yuraddu ila dunya, agar mereka dikembalikan ke dunia. Fayatabarra'u min matbu'ihim, agar mereka bisa berlepas diri dari tokoh-tokoh yang mereka ikuti. Setelah melihat apa tadi? Azab. Setelah melihat azab, bahwasanya kekuasaan hanya milik Allah, berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan sedikit pun, baru mereka sadar. Dan ketika mereka sadar, ternyata tokoh-tokoh yang mereka ikuti berlepas diri dari mereka, tidak mau tahu urusan mereka. Akhirnya para pengikut menyesal dan berharap kalau kita kembali lagi ke dunia, kita akan dari tokoh-tokoh tersebut. Bi an yatruku syirka billah, mereka berjanji lasil amalillah, dan mereka akan yaitu menghadap dengan mengikhlaskan amalan kepada Allah. Hayhat wa hayhat, maka hati mendengar. Ketika kita jelaskan kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran, ini waktunya di dunia, waktunya bertaubat, waktunya kembali, waktunya Allah memberikan penangguhan. Mereka berbuat dosa, berbeda dengan keadaan para nabi terdahulu. Ketika umatnya berbuat durhaka, langsung mereka disiksa oleh Allah. Dan termasuk di antara diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, maka umat-umat yang datang setelah masa beliau diberi penundaan ketika mereka durhaka. Masih ada waktu bertobat, masih ada waktu kembali kalau mau. Namun kalau tidak mau, maka mereka akan merasakan akibatnya di akhirat. Dan kalau sudah menyesal, setelah sadar melihat azab, maka harapan mereka untuk kembali ke dunia itu sudah pupus, mustahil, sudah terlambat. Ya, jadi tidak akan mungkin bisa kembali. Nah, wa ma'ahada fahum kadzabah. Perhatikan, bersamaan dengan ini ternyata mereka itu juga dusta. Falau ruddu la'adu limanuhu an. Karena kalaupun mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan kembali berbuat yang dilarang. Jadi angan-angan mereka agar kembali di dunia itu hanya dusta. Mereka telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan pernah mereka dikembalikan ke dunia. Wa innama huwa qaulun yaqulunahu, itu hanya ucapan yang mereka buat-buat saja. Wa amaniyun yatamannaunaha, angan-angan yang mereka angan-angankan saja. Hanqan wa ghaidan 'alal matbu'in lamma tabarra'u minhum, karena mereka jengkel dan marah dengan tokoh-tokoh yang mereka ikuti ketika mereka berlepas diri di akhirat dari mereka, dari para pengikutnya. Ya. Jadi para pengikut di akhirat itu menyesal dan berjanji kalau kembali ke dunia akan berlepas diri dari tokoh-tokoh yang mereka ikuti. Tapi ini bukan tulus, itu hanya dendam, jengkel. Ya, di akhirat kalian lupa dengan saya. Ya sudah, saya ingin kembali ke dunia agar saya tidak akan mengikuti kalian. Hanya sebatas itu. Tapi apakah mereka akan sadar dan bertaubat?
kembali? Tidak. Allah pastikan itu tidak. Ya. Wadzambu dzambuhum, karena dosa itu adalah dosa dari mereka. Farasul matbu'ina ala syarri iblis, dan tokoh utama dari dari yang diikuti atas keburukan adalah iblis. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi bisa kita simpulkan para pengikut dengan yang diikuti itu bertingkat-tingkat. Ada para pengikut yang kelas rendahan, ada para tokoh yang diikuti yang memiliki pangkat sedikit lebih tinggi, ada yang tinggi lagi, ada yang tinggi lagi, dan yang paling tinggi iblis. Ya. Jadi semua pengikut nanti akan menumpahkan kekesalannya ditumpahkan kekesalannya kepada mereka oleh para pengikutnya. Namun tokoh-tokoh ini sendiri kan juga punya pengikut, yaitu iblis. Punya tokoh yang diikuti, yaitu siapa? Iblis. Ya. Wa ma hadza yaqulu li atba'ihi lamma qudiyal amr. Dan bersama dengan itu maka iblis berkata kepada para pengikutnya, dari yang kelas atas sampai yang kelas rendahan, lamma qudiyal amr, ketika perkara sudah diputuskan bahwa kalian akan masuk neraka selamanya. Ya, ketika itu sudah diputuskan, iblis berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Iblis berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Iblis jujur, benar saat ini. Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar. Dan aku juga telah menjanjikan kalian, tapi janji itu aku selisih. Ya, janji iblis kepada manusia indah. Janji iblis kepada manusia harapan yang tinggi, tapi iblis dusta. Kalau ikut-ikutan kata orang sekarang, tapi bohong. Ya. Jadi iblis menjanjikan kepada manusia, tapi bohong. Ya. Wa makana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak memiliki kuasa atas kalian. Sama sekali aku tidak memaksa kalian. Aku tidak bisa mempengaruhi hati kalian. Illa an da'autukum, kecuali aku hanya ngajak. Hanya memberi iming-iming. Kalau ikut saya gini loh nanti. Kalau kamu lakukan ini enak loh. Ya. Kalau kamu minta kepada selain Allah, maka kamu akan mendapatkan ini dan itu. Itu yang bisa aku lakukan. Fastajab. Namun anehnya kalian mau mengikuti saranku. Saya hanya mengiming-imingi, saya hanya mengajak, kalian yang dengan sukarela mengikutiku. Fala talumuni, maka kalian aku. Falumu anfusakum. Mereka tidak akan pernah berubah meskipun mereka kembali ke dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu. Mereka akan kembali berbuat yang sama. Mereka akan kembali berbuat syirik. Mereka akan kembali menggantungkan kepada selain Allah. Mereka akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang. Wa innahum lakadzibun, dan bahwasanya mereka itu adalah pendusta. Ya, jadi kalian menyesal di akhirat itu omong kosong. Makanya sekarang kalau mau menyesal, kalau mau taubat, kalau mau kembali kepada Allah, sekarang waktunya. Ya, Allahu taala alam shawab.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berakhirlah pembahasan ayat yang ke-165 sampai 167. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Melanjutkan ayat yang ke-168. Wallahu taala alam bisawab. Ya, silakan. Iya. Dan mereka mesti mengadakan ada acara seperti besar. Berarti mendukung acaranya mereka ya. Ini kayaknya kajian Selasa kemarin ya. Terus saya mau tanya, setiap kali ada besar itu namanya anak-anak juga kepingin kan Ustaz, mesti ngajak ke sana. Apa diperbolehkan apa gimana ya Ustaz? Iya. Jadi yang pertama, kalau ada acara-acara yang tidak syar'i seperti yang tadi disampaikan, maka bentuk pengingkaran yang paling rendah itu dengan hati. Ya, kalau kita bisa merubah dengan tangan, lakukan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Nah, pengingkaran dengan hati itu dengan bukti kita menjauhinya. Nah, kalau ternyata itu ada di hadapan kita, maka termasuk pengingkaran di dalam hati, ya kita berusaha menjauh. Ya, segala hal yang terkait dengan acara tersebut kita hindari semampu kita. Lah tapi namanya anak-anak nggak tahu apa-apa, pingin barang ini dan itu. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau memang barang itu ada di tempat lain, bisa didapatkan di tempat lain, alangkah baiknya kita sadarkan kepada anak-anak jangan beli di sana. Ya. Kecuali insidentil, dalam artian ya pas lewat atau sama sekali tidak ada keinginan untuk ikut di tempat itu, apalagi juga mungkin tidak ada tempat lain, dan itu kita seperlunya. Perhatikan ya, jual beli dalam masalah ini sah, jual belinya sah, harta yang kita dapatkan itu halal. Maksudnya kita beli barang, kita manfaatkan halal. Cuman yang menjadi masalah itu adalah ini acara yang melanggar ketentuan Allah SWT. Jadi sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin dijauhi sebagai bentuk pengingkaran kita terhadap kemungkaran. Maka pesan saya ibu-ibu sekalian, kalaupun sampai terpaksa, wah anak ini rewelnya bukan main, ya Allah, ya anak ini nggak bisa diberitahu harus begini, maka wallahu a'lam bishawab, turuti tapi secepat mungkin selesai pulang, demi meminimalisir madarat, daripada di rumah semua dihancurkan misalkan ya. Nah gini nih orang-orang apa ya mikir, mereka buat acara seperti ini yang repot siapa? Yang repot yang di rumah. Ya, yang repot yang di rumah. Ya mereka tidak berpikir seperti itu, anaknya nangis, yang repot yang di rumah pas bapak ibu belum gajian, jual mainan yang mahal-mahal. Ya. Bakulnya ya pinginnya laku gitu. Mereka sudah nyewa tempat soalnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau memang terpaksa membeli sesuatu yang bisa dikatakan kalau nggak seperti ini nanti bahaya di rumah, maka wallahu alam segera beli dan segera pulang. Intinya jangan ada perasaan ingin menikmati momen seperti ini, gitu ya. Ya, wallahu alam bishawab. Nggih.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Beda antara ketika kita tahu di hadapan kita dengan kita sekedar mendengar. Artinya kalau kita sekedar mendengar, kayaknya saudara mau ke sana, tapi baru kayaknya. Maka kalau dalam kondisi ini wallahu a'lam bishawab, mungkin kita mengabaikan enggak masalah. Tapi kalau kita tahu dari lisan mereka, maka kembalikan kepada kaidah ingkarul mungkar. Apa yang kita mampu? Dengan tangan nggak mungkin, karena sama-sama kuatnya. Dengan lisan nanti akan timbul gesekan. Tapi perhatikan, akan timbul gesekan ini apakah dipastikan? Apakah nggak bisa begini, Bu? Jangan ke sana misalkan. Hanya sekedar itu saja. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Apa nggak sebaiknya nggak pergi ke sana? Ya. Kalau hanya saran-saran seperti itu, wallahu a'lam bishawab, nampaknya sih tidak terlalu besar gesekannya ya. Ya makanya. Dan kita yang lebih tahu karakter saudara kita seperti apa, maka nggak bisa kita samakan. Momennya juga penting ya kan, kondisi hatinya. Namun yang jelas secara asal, kalau mampu merubah dengan lisan dah sehat, lakukan. Kalau tidak mampu, maka minimal dengan hati. Misalkan kita benar-benar tahu ini sudah nggak bisa, sama sekali nggak bisa disinggung masalah ini, karena mungkin dulu pernah kita coba ternyata luar biasa. Maka orang ini kalau disinggung masalah ini pasti akan meledak. Ya sudah, kita diamkan, ingkari dalam hati. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena prediksi kita bisa meleset, ya. Ada kalanya dibicarakan baik-baik, biasa, nggak nerima saran kita tapi biasa saja. Ada yang nggak bisa sedikit pun disenggol masalah ini, ya langsung terbakar emosinya, langsung marah, maka tentu berbeda. Ala kulli hal, kalau kita belum tahu mending dicoba dulu. Coba dulu, beri nasihat yang ringan. Kalau ternyata masih menerima tapi tetap menjalankan, ya sudah, itu urusan dia. Yang penting nasihat tersampaikan. Ya. Jangan belum apa-apa kita langsung ambil yang paling bawah. Selemah-lemah apa? Iman. Coba dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan ya kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.